Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah. Kita niatkan i'tikaf sambil kita isi dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan kajian-kajian ilmu yang kita lakukan terus meningkatkan kualitas iman, kualitas amal, dan juga kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat yang pertama, ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6 dan ke-7, kita selalu memohon kepada Allah agar ditunjukin jalan yang lurus, ditetapkan jalan yang lurus. Kurang lebih 17 kali minimal 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ini pentingnya kita istiqomah di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ini laisal muradu al-wusul, bal dawamu wa istimrar. Jadi maksud daripada ihdinas siratal mustaqim itu bukan disampaikan. Karena kalau disampaikan itu artinya berarti kita berada di jalan yang bengkok, minta disampaikan kepada yang lurus, ya. Ini seperti halnya kesimpulan orang sekuler atau orang di luar Islam bahwa salah satu ciri Islam itu agama yang tersesat, agama yang bengkok. Makanya umatnya selalu memohon kepada Allah agar ditunjukin apa? Jalan yang lurus. Jadi salah satu Islam itu agama yang bengkok dan menyimpang itu, lihat aja dalam sholatnya, umat Islam selalu minta ditunjukin jalan yang lurus. Nah ini salah, ya. Makanya kalau ngaji gak pakai tafsir itu bahaya. Ada tafsir salah satunya namanya As-Samil fi Balaghatil Quran. As-Samil fi Balaghatil Quran ini adalah karya Haji Dimyati, karya orang Indonesia Pak, tapi dijualnya di Timur Tengah, ya. Jadi saya dapat buku tentang As-Samil fi Balaghatil Quran, itu karyanya orang Indonesia, Dr. Dimyati, tapi saya dapatnya dari Al-Azhar, dari Mesir, ya. Jadi ternyata banyak karya-karya orang Indonesia tapi dijual di Timur Tengah. Itu kita membahas tentang fi balaghatil Quran, as-samil fi balaghatil Quran. Jadi salah satu tafsir yang membahas tentang Al-Quran dari sisi ilmu balaghah, Al-Quran dari sisi ilmu bahasa. Itu dijelaskan di situ itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim itu bukan al-usul, bukan disampaikan, tapi al-istimrar, tapi dawam. Makanya maknanya adalah tabatna, tetapkan kami di jalan yang lurus. Itu bedanya pakai ila dengan tidak pakai ila. Jadi kalau ihdina ila siratil mustaqim, bisa jadi dia berada di luar jalan yang lurus.
kemudian minta ditunjukin kepada jalan yang lurus. Contoh misalkan di dalam Quran surat yang ke-12, surat Yusuf ayat yang ke-99, itu ketika saudara-saudara Yusuf, ayahnya, ibunya, dan juga saudaranya yang 11 datang ke negeri Mesir, itu mereka ketika datang Nabi Yusuf mengatakan begini, qalu dukhulu Misra, ya insyaallahu aminin. Itu nggak ada kalimat qalu udkhulu ilal Misra, nggak ada kayak begitu. Qalu udkhulul Misra, ayat 99 ya, insyaallahu aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir. Tapi maksudnya apa? Mereka sudah ada di negeri Mesir. Bahkan mereka sudah ada di istana Nabi Yusuf. Tapi kenapa Nabi Yusuf mengatakan qalu dukhulul Misra? Masuklah kalian ke negeri Mesir. Itu kata para ulama, maksudnya bukan mereka masuk ke negeri Mesir karena mereka sudah ada di Mesir, bahkan di istana. Tapi maksud daripada Yusuf adalah tetaplah kalian tinggal di sini. Gak usah balik lagi ke kampung halaman kalian. Tetaplah kalian tinggal bersamaku di sini, gak usah kembali lagi. Sama, ihdinas sirata, tetapkan kami di jalan yang lurus. Jadi maksudnya adalah al-istiqomah. Maksudnya adalah dawam. Maksudnya adalah tabatna. Bukan kita berada di luar jalan yang lurus, kemudian kita minta dimasukin ke jalan yang lurus. Ini kadang-kadang orang-orang di luar Islam itu selalu mencari celah ya, mencari celah bagaimana untuk melemahkan, menjatuhkan Islam, kadang-kadang dengan menafsirkan sesuatu yang sebetulnya bukan itu maksudnya. Ya inilah yang saya sering katakan, bahwa menganalisis bahasa Arab apalagi bahasa Quran dengan bahasa kita Indonesia itu amat sangat tidak nyambung, Pak. Ya karena logika bahasa Arab dengan logika bahasa Indonesia sangat berbeda. Ya, mungkin kalau menurut bahasa Indonesia sebuah kalimat dikatakan sempurna kalau sesuai dengan EYD. EYD itu adalah subjek, predikat, objek. Kan? Tapi bahasa Arab kan tidak begitu. Sama sekarang sedang ramai juga ya. Ada pertanyaan ke saya karena yang mengkritisi tentang pembukaan daripada doa. Suka ada mengatakan begini. Kan kalau kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masih. Yang pertama dan yang belakangnya mungkin gak masalah, tapi orang mengkritisi tentang hamdan na'iminnya. Kenapa enggak hamdan munimin katanya? Ya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Segala puji bagi Allah, hamdan syakirin. Kalau kita terjemahkan hamdan syakirin, pujiannya orang-orang yang bersyukur. Nah, itu masih masuk. Tapi ketika hamdan na'imin, terjemahnya apa Pak? Pujiannya orang-orang yang memberi nikmat. Mungkin kita agak lanjut, pujiannya orang-orang yang memberi nikmat. Maksudnya apa kok? Pujian orang-orang yang memberi. Biasanya memberi nikmat siapa Pak? Allah. Hamdan syakirin, pujiannya orang-orang bersyukur. Hamdan na'imin, pujiannya orang-orang yang memberi nikmat. Ini maksudnya apa? Nah, makanya dikritisi. Yang tepat itu bukan hamdan na'imin, tapi hamdan mun'imin katanya. Pujiannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu masih nyambung ya? Kalau hamdan mun'imin daripada hamdan na'im. Ya, asal jangan hamdan ATT aja Pak ya gitu ya. Nah, itu nggak nyambung kalau itu. Orang nanya ke saya, nah kita itu kan sekarang kadang-kadang begini Pak. Jadi kalau ada tidak paham terkait dengan redaksi, ya langsung kita klaim kalau redaksi itu salah. Saya jawab begini, gitu. Hamdan na'imin itu pujiannya kalau letterleknya orang-orang yang memberi nikmat. Kata saya na'imin itu adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il itu beda dengan fa'il. Kalau fa'il itu kan jabatan ya, kalau fa'il itu kan kedudukan yang dia datang setelah fi'il. Fa'il itu bahasa kitanya pelaku, kalau fi'il itu kata kerja, kalau fa'il itu yang mengerjakan. Beda lagi isim fa'il. Kalau isim fa'il itu isim yang dimustaq.
yang wazannya itu tertentu seperti fa'ilun, alimun, safirun, jahidun misalnya. Itu isim fa'il. Atau misalkan mustafilun misalkan, atau muslimun. Nah, itu isim fa'il. Jadi beda fa'il, beda isim fa'il. Nah, isim fa'il itu Pak, bukan hanya dia pelaku, tapi dia yang melakukan. Contoh begini. Bahasa Arabnya ilmu kan ilmun. Tapi orang yang berilmu, bahasa Arabnya apa Pak? Orang yang berilmu bahasa Arabnya apa? Alimun. Jamannya apa? Ulama. Alimun itu artinya orang yang berilmu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berilmu itu bukan hanya dia punya ilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmu. Makanya dalam agama Islam, Pak, antara ilmu dengan pengamal ilmunya itu satu paket, include. Jadi orang alim itu bukan hanya dia punya ilmu, tapi dia yang mengamalkan ilmunya. Makanya jamak dari kata alim namanya apa? Ulama. Makanya dalam Islam itu antara ilmu dengan pengamalnya itu harus sinkron, gitu. Harus satu paket. Beda mungkin kalau dalam pandangan barat ya. Kalau misalkan orang berilmu dalam pandangan barat mungkin scientist misalnya. Sehingga tidak ada korelasi antara ilmu yang dimiliki dengan perilakunya. Makanya kalau ada seorang profesor di barat itu kan, dia mau ngajar mahasiswa misalnya. Ternyata dia bawa botol. Botolnya isinya ternyata topi miring atau whisky ya. Ketika mahasiswanya protes, dia akan bertanya dan akan membantah begini, kalian butuh kepada aku ilmuku atau perilakuku gitu. Kalian panggil aku ini kan karena butuh ilmunya, bukan butuh perilaku. Jadi antara ilmu dan perilaku, aku itu hanya mengajarkan ilmu yang kalian butuhkan, perilakuku bagaimana itu urusan aku. Makanya mungkin saintis itu setelah mereka ngajar stres, mereka bisa ke diskotik, bisa ke bar, nggak jadi masalah. Tapi jangan harap ketika misalkan saya mau ngajar misalkan, di tengah-tengah bapak-bapak misalkan, ibu-ibu, saya punya ilmu yang sangat banyak, tapi pas ketika saya mau ngajar, saya pakai tadi, bawa ini, bawa AO. Tahu AO nggak Pak? Asal oyak ya pokoknya begitu. Ya, AO asal oyak. Itu pasti diprotes. Jangan kan bawa itu, saya bawa rokok misalkan gitu. Pasti diprotes. Kenapa? Karena antara ilmu yang saya sampaikan dengan perilaku saya dalam Islam itu satu paket. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya seorang ulama, seorang alim itu dalam agama kita bukan hanya rosi, bukan hanya dia dalam ilmunya, tapi seorang alim, seorang ulama itu yakhsa dia. Dia orang yang paling takutnya kepada Allah dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, itu namanya alim, isim fa'il. Itu kayak begitu. Jadi antara apa yang dimiliki dengan perilakunya itu nyambung. Jadi hamdan na'imin itu kalau kita terjemahkan berdasarkan gramatika, pujiannya orang-orang yang menggunakan nikmat. Pujiannya orang-orang yang memanfaatkan nikmat sesuai dengan tuntutan yang memberi nikmat. Itu begitu sebetulnya. Itu satu kalau dilihat dari sisi gramatika. Jadi tidak yang salah. Ya. Kalau fa'il itu kajiannya namu, kalau isim fa'il kajiannya sorong. Itu satu. Nah, belum lagi kalau kita lihat dari sisi tadi, dari sisi balaghah. Na'imin itu apa? Ini kan kalau dalam sisi ilmu balaghah namanya sajak. Kalau bahasa Indonesia mungkin sajak kali ya. Kayaknya sajak itu berasal dari bahasa Arab artinya sajak, sajaa. Sajaa itu artinya bunyi atau indah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya ilmu balaghah atau cabangnya namanya ilmu badi. Ilmu badi itu ilmu untuk mengetahui keindahan bahasa. Dalam Al-Quran atau hadis ada namanya sajak. Sajak itu ya sesuatu yang suatu kalimat yang wazannya sama dan huruf akhirnya sama. Jadi harus sama. Makanya sajak itu ada mutarraf, ada mursa gitu. Ada yang disebut dengan muaznya kalau nggak salah. Ya. Mutarraf itu wazannya beda tapi huruf akhirnya sama. Ya, kalau ungkapan saja itu artinya apa ya? Ya itu saja itu. Sajak kalau bahasa kitanya sajak. Kan kalau dalam Quran suka banyak
ujungnya dede la uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad wa walidiu wa ma walada. Ini namanya sajja mursan. Keindahan bahasa Quran kayak begitu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini namanya sajja. Huruf akhirnya sama NN terus, DD terus, pop terus. Nah, itu namanya sajja namanya dalam bahasa balaghah. Dan ini untuk keindahan Quran. Untuk keindahan Quran. Jadi kalau na'imin itu masuknya saja. Ya, wazannya sama dan juga huruf akhirnya sama. Jadi kalau pertamanya syakirin, yang keduanya na'imin. Nah, itu nyambung, Pak. Nah, itu namanya sajja murasal. Wajannya sama, timbangannya sama, tapi huruf akhirnya juga sama. Tapi ada juga mutorab. Kalau mutorab itu kayak begini. Ya, kayak ucapan presiden itu. Indonesia Wakanda nomor Indonesia forever. Nah, itu kalau dilihat dari ilmu badi kayaknya sajja mutorib kan. Jadi bahasanya? Wazannya beda. Satu more, yang kedua forever. Tapi akhirnya sama R misalkan. Nah, itu namanya mutorib. Nah, orang yang bisa menciptakan sajja itu menunjukkan tentang ketinggian kedalaman literasinya. Jadi orang yang bisa menciptakan sajja itu menunjukkan kedalaman literasi, kedalaman keilmuan. Tapi kalau dia tidak dalam dan tidak luas literasinya, dia seperti cheat leader, hanya gerak-gerak tangan doang gitu sebetulnya ya. Nah, ini membedakan mana yang literasinya dalam, mana yang literasinya nggak dalam. Begitu Pak, gitu loh ya. Nah, jadi na'imin itu seperti itu. Jadi bukan salah, cuma kadang-kadang ilmu kita yang belum sampai untuk menganalisis keindahan-keindahan di dalam bahasa Arab. Nah, cuma kan orang kita itu hobinya menyimpulkan sebelum menganalisis, sehingga disebut dengan gagal paham. Kalau tidak paham bisa diajari. Kalau belum paham bisa diajari, tapi kalau gagal paham yang sulit kadang-kadang diajari. Nah, sama ketika orang-orang sekuler yang meneliti tentang ihdinas siratal mustaqim, dia kemudian menyimpulkan orang Islam itu berada di luar jalan yang lurus, sesat, makanya dia selalu minta ini menyimpulkan sesuatu, menganalisisnya menggunakan bahasa yang tidak tepat dengan bahasa Al-Quran. Maka di dalam As-Samil fi Balaghatil Quran, ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Kita sudah berada di jalan yang lurus, minta ditetapkan, minta diistiqomahkan, minta dikuatkan. Ihdinas siratal mustaqim ini agar hidup kita on the track dalam kehidupan kita. Nah, jadi begitu itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim begini Pak. Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Aku menciptakan seluruh hambaku ini, kata Allah, hunafa, dalam kondisi lurus. Jadi semua manusia Pak yang diciptakan Allah itu hunafa. Khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Aku menciptakan seluruh hambaku, kata Allah, lurus, benar, sesuai fitrah. Atatshumus syayatin, kemudian setan datang. Fastarathum an dinihim, kemudian setan itulah yang memalingkan kita, yang menyimpangkan kita, yang menggeserkan kita dari jalan yang lurus. Jadi semua kita Pak awalnya adalah lurus. Jadi nggak ada orang yang menyimpang. Semuanya penyembah Allah. Semuanya beragama tauhid. Nggak ada yang menyimpang. Makanya ketika Rasulullah SAW membacakan surat yang ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, yang saya baca tadi, dan bahwasanya ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Nah, Rasul ketika menjelaskan kepada para sahabat, Rasul sampai bikin garis di lantai. Jadi di tanah Rasul bikin garis. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Rasul bikin garis. Ini adalah merupakan jalan yang lurus. Inilah jalan Islam. Inilah jalan tauhid, kata Rasul. Jadi dia ketika menjelaskan kepada para sahabat, Rasul bikin garis di lantai tanahnya. Kemudian Rasul mengatakan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Tapi di balik jalan lurus ini, kata Rasul, ada dua jalan yang menyimpang. Begini, saya.
Jadi artinya jalan yang lurus, ada jalan yang menyimpang. Ada jalan yang menyimpang. Di antara jalan lurus ini ada jalan yang ke kanan, ada jalan yang ke kiri, yang menyimpang. Nah ternyata jalan yang menyimpang itu, garis yang diberikan oleh Rasul di tengah para sahabat itu dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebetulnya di antara siratal mustaqim ada al-maghdub, ada ad-dallin. Begitu Rasulullah ketika menjelaskan di hadapan para sahabat. Jadi sebetulnya di antara jalan yang lurus Pak ada jalan-jalan lain. Makanya kata Rasul, ya berdasarkan itu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Jangan kau ikuti jalan itu yang menyebabkan kau akhirnya berpecah belah, menyimpang dari agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Jadi kajian kita pada pagi hari ini judulnya adalah bagaimana agar kita ditetapkan di jalan yang lurus. Bagaimana agar hidup kita selalu on the track. Ya, seperti pertama kita diciptakan Allah sampai kita kembali kepada Allah agar hidup kita on the track. Dan itu 17 kali kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal. Kalau kita tidak pakai yang sunnah, ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya bahkan menjadi bacaan rukun di dalam ibadah sholat kita. Karena banyak nanti kita ketika hidup bisa jadi lurus, pas ketika mau matinya bengkok. Karena yang penting itu istiqomah. Nah, bagaimana ayat ini memberikan petunjuk pertama? Agar kita ihdinas siratal mustaqim, agar hidup ini on the track. Yang pertama adalah berdasarkan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, kita disuruh untuk minta ditetapkan di komunitas yang terbaik. Ya, jadi butuh komunitas, butuh jamaah, butuh ikatan, butuh persatuan. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini ada 3 komunitas. Ada komunitas An'amta, ada komunitas Al-Maghdub, ada komunitas Ad-Dallin. Jadi ada 3 komunitas nih. Yang kita harus lewati adalah komunitas mana? An'amta. An'amta alaihi. Komunitas yang Allah kasih nikmat. Komunitas yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Komunitas yang diberikan nikmat oleh Allah. Inilah komunitas orang-orang beriman. Komunitas orang beriman itu dalam surat 4 ayat yang ke-69 adalah komunitas yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini komunitas terbaik. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah komunitas terbaik. Jadi menarik Pak. Jadi ketika kita minta ditunjukin jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Ini menunjukkan jalan lurus itu sudah ada, Bu. Jalan lurus itu sudah ada yang menempuhnya, sudah ada bentuk jalannya. Jadi jangan suka bikin jalan baru, Pak. Bikin jalan baru itu satu, modalnya banyak. Yang kedua waktunya panjang, yang ketiga belum tentu beres, nanti bolong lagi gitu. Jadi Allah nggak menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, sirati gitu. Ikutilah jalan aku gitu. Bukan begitu. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Artinya jalan lurus itu, jalan yang benar itu, jalan yang baik itu sudah ada yang pernah menempuh jalan itu. Dan sudah ada yang membuat jalan itu. Siapa mereka? Para salafus saleh. Jadi kita nggak perlu bikin jalan baru, nggak perlu kita bikin manhaj baru, nggak perlu kita bikin aliran baru. Aliran itu sudah ada. Ngapain kita bikin baru kan? Kan sekarang kadang-kadang orang sok-sokan suka pingin bikin jalan baru, pingin bikin manhaj baru, pingin bikin ajaran baru. Ujung-ujungnya akhirnya ajarannya kagak jelas. Bukan siratal mustaqim, siratal yang bengkok kan, mana-mana nggak jelas kan. Padahal siratal mustaqim itu sudah ditempuh oleh siapa mereka? Para nabi. Satu, para nabi. Yang kedua siddiqin, orang-orang benar dan cinta kebenaran. Yang ketiga para syuhada yang telah mereka terdahulu mendahului kita. Yang ketiga adalah orang-orang soleh. Makanya disebut dengan salafus soleh. Orang-orang terdahulu yang soleh. Ya, ada kalaf, ya, ada salaf. Kalau salaf itu orang terdahulu, kalau kalaf orang yang kalaf aja bukan gitu ya. Jadi salafus soleh.
Ada juga salafus salah kayak gitu ya. Ada salafus soleh, ada salafus salah gitu. Jadi jalan itu sudah ditempuh sebetulnya oleh orang-orang terdahulu, sehingga kita nggak perlu nyari lagi jalan baru. Ngapain kita nyari jalan baru? Orang semuanya sudah ditempuh oleh para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Kita tinggal ngikutin jalan itu, ngikutin formula itu. Nggak perlu kita bikin-bikin yang baru. Belum tentu kita mampu bikin yang baru. Itu poin pertama. Cari komunitas. Nah, komunitas yang Allah perintahkan adalah komunitas an'amta alaihim. Komunitas orang-orang yang Allah kasih nikmat, itulah komunitas orang beriman. Tapi jangan ikutin dua komunitas yang lain. Namanya komunitas al-maghdub, yang dimurkai, yang dilaknati, yang dibenci. Al-maghdub. Al-maghdub ini sering diterjemahkan ada orang Yahudi, ya. Tapi kalau kita lihat dalam Quran, Pak, ada alasan kenapa Yahudi itu dibenci Allah, dimurkai Allah. Ya, kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Jadi Allah itu bukan tanpa alasan memurkai Yahudi, memasukkan orang Yahudi kepada kelompok al-maghdub yang dilaknati Allah. Bukan tanpa alasan Allah itu murka kepada mereka. Dalam Quran banyak sekali sebab-sebab kenapa Allah memurkai mereka. Contoh misalkan dalam surat yang kelima ayat 78 sampai 80. Itu ada ayat mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir ya dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Karena mereka suka maksiat dan melampaui batas dalam kemaksiatan. Jadi orang Yahudi itu kenapa dilaknat oleh lisannya Daud, Isa bin Maryam? Karena melampaui batas dalam maksiat. Bukan hanya suka maksiat, melampaui batas dalam kemaksiatan mereka. Ya sama kalau misalkan ada orang Islam umat Nabi Muhammad maksiat dan melampaui batas dalam kemaksiatannya, bisa jadi termasuk kelompok yang apa? Yang dilaknat al-maghdub. Jadi al-maghdub itu bukan hanya orangnya, tapi perilakunya, Pak. Perilakunya juga perilaku yang al-maghdub. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi atau Ibnu Hibban, Rasul mengatakan begini, arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 manusia dari umat Rasul yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Ada 4 golongan di antara umat Rasulullah yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Satu adalah al-bayya'ul halaf, tukang dagang yang suka sumpah, apalagi sumpah palsu demi melariskan dagangan. Sumpah saya jual nih, modalnya aja. Berapa modalnya? 50.000. Padahal dia belinya 30.000. Udah pakai sumpah lagi supaya laris. Ini namanya al-maghdub. Dimurkai oleh Allah. Tukang dagang yang suka sumpah. Yang kedua apa kata Rasul? Yang dimurkai oleh Allah dari kalangan umat Rasul. Siapa mereka? Adalah al-faqirul mukhtal, orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, Pak. Kalau kaya sombong sih masih mendingan kayaknya. Tapi ini miskin sombong. Ya udah susah, nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau ngaji, hidupnya sombong gitu. Itu fakirul mukhtar, orang miskin yang sombong. Dunia susah, akhirat nyungsep kayaknya ini. Ya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah wasayhuz zani. Wasayhuz zani, orang tua yang masih suka bermaksiat, orang tua yang masih suka berzina. Banyak tuh orang-orang tua hobinya masih suka maksiat. Ya, padahal sudah diincar oleh malaikat maut. Antara jarak dia dengan kematian sangat dekat, walaupun tidak mesti harus tua. Kita semuanya sama, antara jarak kita dengan kematian semua sama. Karena kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas, malaikat maut itu setiap hari nengokin wajah kita, ya, ngontrol wajah kita itu setiap hari 70 kali. Jadi kalau 70 kali setiap hari dibagi 24, berarti kita itu ditengokin malaikat maut setiap 21 menit sekali. Ya. Jadi malaikat maut itu nengokin kita, ngunjungin kita, ngedatangin kita itu sehari 70 kali. Dibagi 24 berarti setiap 21 menit kita ditengokin oleh malaikat sekali. Dijemput, tinggal nunggu perintah Allah. Jadi kita udah berapa menit nih kira-kira? Udah lebih dari 21 menit, berarti udah sekali ditengokin malaikat nanti. Pingpong misalkan 2 jam, berarti 4 kali malaikat nengok. Ya, ketika ini terus ditengokin,
Kita ditengokin malaikat setiap 21 menit. Makanya kalau perlu kita punya jadwal Pak, stopwatch misalkan di pasar. Ini 21 menit yang malaikat datang deh, izikir dulu baik. Ini jadwal malaikat datang lagi, zikir lagi gitu-gitu Pak. Ya, jadi begitu. Itu wasyaikhuz zani. Dan yang keempat kata Rasulullah, ada di kalangan umatku yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Al-imamul jair, pemimpin yang curang, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, yang tidak sayang kepada rakyatnya, rakyat pun tidak sayang kepada dia. Nah, ini umat Rasul tapi dimurkai oleh Allah. Ya, al-maghdub. Jadi dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang kedua dalam ayat ini, kanu la yatanahawna an munkarin fa'al. Mereka itu tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak, kenapa dimurkai oleh Allah? Karena mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ada mereka amar munkar nahi ma'ruf. Kebalikan, kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, tapi orang Yahudi apa? Amar munkar nahi ma'ruf. La yatanahawna an munkar. Enggak perlu mereka saling mencegah. Dan yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka dimurkai dan dilaknati adalah tarau katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Kalian lihat mereka berwala tolong menolongnya, bahu membahunya dengan sesama orang-orang kafir. Itu wajar, makanya orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok yang kedua. Terus yang ketiga, komunitas yang ketiga adalah komunitas ad-dhalin, komunitas yang tersesat. Ini sering diterjemahkan, ditafsirkan komunitas ini namanya An-Nasara. Nah, pertanyaannya kenapa orang Nasrani itu dikatakan komunitas yang tersesat? Yang pertama, mereka itu beragama itu berdasarkan zon, berdasarkan praduga, berdasarkan sangkaan. Makanya kita nggak boleh beragama berdasarkan sangkaan. Nggak boleh kita beragama berdasarkan dugaan. Ya, karena orang-orang Nasrani itu tersesat gara-gara dia menduga-duga, tentang Tuhan pun menduga-duga. Makanya Islam itu begitu Pak. Ya, kalau kata Ibnu Taimiyah ya kalau nggak salah, apa yang menyebabkan Islam ini terjaga 14 abad yang lalu sampai saat ini? Apa yang menyebabkan Islam ini terjaga? Yang menyebabkan Islam terjaga karena adanya ketersambungan keilmuan dari kita saat ini sampai kepada Rasulullah SAW. Laulal isnad, kata Ibnu Taimiyah kan begitu. Lakanan nasu qala man sa'a masa. Seandainya bukan karena sanad, bukan karena sandaran, niscaya manusia akan berkata ini dan berkata itu sekehendak dirinya. Seandainya bukan karena sanad. Ya, jadi seandainya bukan karena sandaran ilmu, manusia itu akan berkata ini, berkata itu sekehendak dirinya. Makanya kan di dalam teori keilmuan barat itu nggak dikenal istilah penghafal, nggak dikenal istilah hafalan. Makanya karena mereka tidak mampu menghafal, mereka menjelekkan metode pembelajaran umat Islam bahwa seolah-olah kita hafalan itu adalah merupakan doktrin dan dogma. Jadi lihat saja umat Islam ini, salah satu agama dogma, agama doktrin, salah satu metode belajarnya adalah dengan cara apa? Menghafal. Jadi seolah-olah menghafal itu adalah merupakan kebodohan di dalam belajar. Justru karena hafalan kita ini terjaga. Bayangkan kalau misalkan kita tidak ada hafalan, Pak. Gimana kita caranya sholat? Sedangkan semua yang kita baca dalam sholat apa Pak? Hafalan. Sholat pegang buku semua nantinya, kan kacau semuanya. Persis saja ketika sholat semuanya pegang buku, kayak di gereja aja kita kali ini. Nggak ada. Jadi seandainya bukan karena sandaran, bukan karena sanad, manusia itu akan berkata seenaknya dia, sebebasnya dia. Nah inilah agama kita. Makanya agama kita itu Pak, apakah sholat kita adalah sholat yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, bisa dilacak sebetulnya. Apakah bacaan Quran kita bacaan yang memang dibaca oleh Rasul dan para sahabat, itu bisa dilacak. Makanya kan Quran itu kita baca tulisannya dengan bacanya beda terus. Kenapa kita beda tulisan dengan bacaan? Karena itu yang kita dengar dari guru kita itu. Tulisannya alama, alif lam mim. Tapi dibacanya alif lam mim. Gak ada orang yang baca alama, ya. Gak ada orang yang baca yasa, hama, wereng gitu lah. Gak ada. Jadi kenapa kita padahal, makanya Quran itu Pak, nih ya, seandainya bacaan Quran begitu, tapi ada orang yang hafal Quran,
Beda bacaan dengan apa yang dia baca dengan yang menghafal Quran. Kita ngikutin yang hafal Quran. Kita ngikutin yang hafal Quran. Karena yang hafal Quran itu dia sudah mengkonfirmasi semua bacaannya kepada gurunya. Ya, jadi begitu. Makanya kita sebetulnya ngaji memang dengan orang yang hafal. Kenapa? Karena dia sudah mengkonfirmasi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi begitu ada bacaan kita yang berbeda dengan yang hafal Quran, kita ikutin dia. Ikutin yang hafal. Kenapa? Karena yang hafal itu sudah mengkonfirmasi dengan siapa? Sedangkan kita tidak pernah kita konfirmasi semua yang kita baca kepada guru kita. Jadi begitu, Pak. Itulah sanad. Makanya dalam agama kita dilarang kita nggak boleh kita menduga-duga, nggak kita berprasangka. Sama seperti halnya hukum itu nggak boleh berprasangka, nggak boleh menduga-duga, harus pasti hukum itu. Ya, nggak boleh. Agama Nasrani kenapa dikatakan dengan komunitas ad-dhalin? Mereka tersesat karena mereka beragama berdasarkan sesuatu. Yang kedua, mereka beragama berdasarkan hawa nafsu. Ya, berdasarkan hawa nafsu. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dalam agama kita cara menafsirkan Quran dan hadis itu ketatnya luar biasa? Kenapa ketat, Pak? Karena supaya tidak ada unsur hawa nafsu terlibat di dalamnya. Kenapa ketat? Kenapa sih menafsirkan Quran satu harus pakai ilmu bahasa Arabnya, harus pakai ilmu asbabun nuzul, harus pakai ilmu usul fikih, harus pakai ilmu tentang ulumul Quran. Kenapa sih ada sekian ilmu untuk bisa menafsirkan Al-Quran? Supaya tidak apa? Supaya tidak menyimpang dan tidak ada unsur hawa nafsu. Sehingga semuanya berdasarkan ilmu supaya tidak ada keterlibatan hawa nafsu. Makanya ulama ketat. Yang sekarang dikritikkan formula yang ditentukan ulama di dalam menginterpretasikan Al-Quran maupun hadis dikritik sama orang-orang liberal. Mereka mengatakan seolah-olah agama ini monopoli para ulama gitu. Sehingga mereka mengatakan hum rijalun wa nahnu rijalun. Kalau ulama itu adalah manusia, kami juga manusia. Kami memiliki kedudukan yang sama. Kalau mereka punya pemikiran dalam menafsirkan Quran, kami juga punya pemikiran dalam menafsirkan Quran. Kalau mereka punya pemikiran di dalam menafsirkan hadis, kami juga punya pemikiran dalam menafsirkan. Hum rijalun, mereka manusia, kami juga manusia. Kenapa agama ini dimonopoli oleh mereka? Kenapa kita tidak boleh menafsirkan berdasarkan tafsiran kita sementara mereka boleh? Itu kan sekarang orang mengkritisi itu. Padahal itu adalah formula yang ditentukan mereka supaya tidak terjadinya penyimpangan. Makanya kalau zaman dulu tafsir cuma satu, Jalalain, sekarang ada tafsir jalan lain kan begitu. Kenapa? Karena mereka ingin menafsirkan berdasarkan hawa nafsu. Makanya nggak boleh beragama pakai apa? Pakai hawa nafsu, nggak boleh, Pak. Karena bahaya kalau misalkan beragama pakai hawa nafsu, dia menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan kehendaknya, keinginan. Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Nah itu makanya kenapa mereka tersesat? Karena berdasarkan hawa nafsu. Yang ketiga, mereka terlalu materialistik, ya terlalu kebendaan keduniaan, ya sehingga mereka Tuhannya pun ditransformasikan dalam bentuk materi. Semuanya harus diinikan dalam bentuk materi. Sampai mereka mengatakan apa? Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya tidak akan pernah beriman kepadamu sampai saya mampu melihat Tuhan dengan kasat mata saya sendiri. Ini mereka kan ingin ya bahasa kita terlalu materialistik gitu, sehingga Tuhan pun harus diwujudkan dalam bentuk apa? Kebendaan. Ya, wa id qultum ya Musa, Al-Baqarah ayat 55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina. Pakai lan di sini. Kami tidak akan pernah beriman dari dulu sampai kapanpun hatta narallaha jahratan, sampai kami mampu melihat Tuhan kami dengan kasat mata. Melihat Tuhan Allah dengan kasat mata. Ya susah. Melihat Tuhan dengan kasat mata itu susah. Kalaupun Tuhan menampakkan diri, maka mata kita tidak akan mampu. Kita lihat matahari saja nggak kuat, Pak. Silaunya, pusatnya matahari. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka seperti itu. Ya terlalu materialistik, maka mereka menjadi kelompok apa? Ad-dhalin yang tersesat. Ini satu, makanya
supaya kita hidup ihdinas siratal mustaqim, lurus, istiqomah, tetap tidak menyimpang. Satu adalah mencari komunitas terbaik, jamaah. Di jamaah itu penting, komunitas itu penting. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran agar kita on the track ihdinas siratal mustaqim adalah harus berdasarkan ilmu. Ya, makanya saya pernah mengatakan begini. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 201, sering dikenal dengan istilah doa sapu jagat. Doa apa, Pak? Sapu jagat. Ada yang tahu nggak, Pak, siapa yang ngasih nama doa itu doa sapu jagat? Dan kenapa disebut dengan doa apa? Sapu jagat. Kenapa disebut doa sapu jagat? Kenapa kira-kira? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Ini kata dalam hadis riwayat Ibnu Abbas begini. Kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah doa yang paling sering diucapkan Nabi. Doa yang paling banyak diucapkan Nabi adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling sering diucapkan Nabi. Makanya kita jangan sepelekan doa ini, Pak. Makanya sebodoh-bodohnya umat Islam, sebuta-buta hurufnya umat Islam, saya yang rasa doa ini pasti hafal. Pasti hafal. Kenapa sebabnya, Pak? Karena doa ini luar biasa. Ya, nah, di antara makna doa ini adalah mengandung tentang mata rantai kehidupan. Ya, kalau saya melihatnya mata rantai kehidupan. Dari mana Ustaz tahu doa itu mengandung mata rantai kehidupan? Itu dari huruf waw yang ada di antara fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Ini kita analisis pakai satu ilmu saja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di situ pakai waw, wa fil. Waw itu huruf apa, Pak? Huruf apa waw itu? Huruf atof. Atof itu artinya apa? Kata sapu. Huruf sambung. Huruf sambung itu, Pak, ada banyak. Ada waw, ada fa, ada thumma, ada hatta, ada lakin, ada bal, ada ao. Nah, itu namanya huruf sambung. Kata sambung. Nah, setiap huruf itu, Pak, punya makna. Jadi jangan saya sambung-sambungnya, Pak. Nanti justru malah nggak nyambung. Ya, misalkan gini. Untuk jarak yang dekat atau bahkan mungkin tidak ada jarak, maka huruf sambung yang harusnya ditaruh adalah fa. Misalnya, contoh, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu nggak ada jarak antara ucapan Allah dengan kejadian. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, Allah cuma bilang kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Nah, itu jarak antara ucapan dengan kejadian dekat. Jadi kalau jaraknya dekat, tidak ada jarak, pakai fa, maka. Tapi kalau antara ucapan dengan kejadian, antara peristiwa atau antara yang rencana dengan kejadian jaraknya jauh, itu pakai thumma. Misalkan ja'al ustadz thumma talamizu. Ustadz telah datang, kemudian setengah jam kemudian murid-muridnya baru datang. Itu pakai thumma, jarak, kemudian. Makanya dalam ayat dikatakan apa? Alla law ta'lamuna ilma la tarawna summa latus aluna yauma idin aminna. Summa latus aluna, kemudian latus aluna, kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah pernah berikan kepada kalian. Antara nikmat yang kita terima saat ini dengan pertanyaan nikmat nanti di akhirat itu ada jarak. Makanya pakai apa? Pakai thumma, kemudian. Pertanyaannya, kenapa di dalam kalimat fid dunya hasanah tidak menggunakan thumma fil akhirati? Kira-kira antara dunia dengan akhirat ada jarak nggak? Ada jarak nggak, Pak? Jarak, jauh nggak jaraknya? Harusnya pakai apa di situ?
Rabbana atina fid dunya hasanah tsumma fil akhirati hasanah. Secara susun kan harusnya begitu. Tapi kenapa di situ tidak pakai tsumma tapi pakai waw? Nah, yang diharapkan oleh Allah, yang dimaksud bukan masalah jarak, tapi waw ini namanya atop lil mutlaqil jami. Atop lil mutlaqil jami ini kata sambung yang menunjukkan kemutlakan untuk seluruhnya. Jadi kalau misalkan ingin hasanah akhirat mutlak, mau tidak mau harus hasanah apa? Dunia. Nggak bisa kita akhiratnya pingin hasanah, dunianya Khadijah. Ini jaga semua makan combro, nggak nyambung bro gitu aja. Jadi wow yang diharapkan di situ adalah atop lil mutlaqil jami, kata sambung yang menunjukkan kemutlakan, kewajiban, keharusan, semuanya harus begitu. Inilah mata rantai kehidupan. Mata rantai kehidupan. Makanya kita sering minta sama Allah agar akhir hidup kita apa? Baik. Namanya husnul khotimah, husnul khotimah, husnul maut. Nah, akhir hidup yang baik, husnul khotimah ini itu terikat dengan husnul hayat, hidupnya yang baik. Husnul hayat sangat terikat dengan husnul amal, amalnya yang baik. Husnul amal terikat dengan husnul fahmi, pemahaman yang baik. Husnul fahmi terikat dengan husnul ilmi, ilmu yang baik. Ini yang disebut dengan mata rantai kehidupan, 5 mata rantai kehidupan. Jadi dari husnul ilmi, ilmu yang baik akan melahirkan husnul fahmi, pemahaman yang baik. Dari pemahaman yang baik akan melahirkan husnul amal, amal yang baik. Dari amal yang baik akan melahirkan husnul hayat, hayat kehidupan yang baik. Dari husnul hayat, kehidupan yang baik akan melahirkan husnul maut, kematian yang baik. Enggak bisa dipisahkan, Pak. Jadi enggak ada dikotomis dalam hidup ini. Makanya sebetulnya semua bentuk kebaikan diawali dengan husnul ilmi. Ilmunya dulu bagi perbaiki. Ilmunya dulu sebetulnya. Makanya orang barat itu dalam merusak umat Islam gampang, Pak. Rusak saja konsep ilmunya, rusak semuanya. Rusak aja konsep ilmunya, Pak. Jadi kalau ingin merusak manusia, Pak, rusak apanya? Rusak apanya, Pak? Rusak ilmunya, maka rusak semuanya. Kita kan belajar sains misalnya. Seolah-olah sains itu kan ada keterpisahan dengan akhirat. Ya, orang belajar ilmu, belajar sains, belajar eksak dan sebagainya, seolah-olah itu ada keterpisahan dengan Tuhan. Padahal itu dan semua bentuk ilmu itu harusnya menyampaikan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tidak sedikit orang berilmu justru bukan nyampe kepada Allah, makin jauh dari siapa? Jadi dalam merusak manusia, pertama rusak konsep ilmunya, kesannya pasti rusak. Gampang sebetulnya. Kenapa Al-Faruqi kemudian memunculkan istilah Islamisasi ilmu, Islamisasi sains? Kenapa Profesor Naqib Al-Atas kemudian gencar tentang konsep Islamisasi ilmu, Islamisasi sains? Kenapa? Karena ilmu itu sekarang sudah, ilmu itu nggak netral, nggak netral. Siapa bilang ilmu itu netral? Enggak. Ya, nggak ada. Justru kita itu belajar ilmu supaya memperbaiki cara berhubungan kita dengan Allah, dengan manusia. Tapi sekarang kan seolah-olah ilmu itu netral. Ya. Jadi seolah-olah orang yang kenal Allah, yang dekat Allah itu hanya orang-orang yang belajar ilmu agama. Tapi belajar ilmu-ilmu yang umum, yang fardu kifayah, seolah-olah itu ilmu yang bukan menghantarkan kepada Allah. Padahal justru banyak orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu fardu kifayah keduniaan. Justru mereka ketika didasari dengan agama, dengan wahyu, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali membahas ilmu dari 4 hal, 4 atau 5. 1, ilmu dilihat dari sumbernya, asal usulnya. Asal usul ilmu itu ada 2, ada antroposentris, ada teosentris. Ada berdasarkan wahyu, ada yang berdasarkan manusia. Itu ilmu barat rata-rata berdasarkan manusia, sentralnya adalah manusia, antroposentris. Tapi kalau ilmu dalam Islam sumbernya adalah apa? Wahyu. Itu dari sumber. Dari sumbernya ilmu 2. Ada ilmu berdasarkan teori kemanusiaan, dirajak di ini muncullah teori ini, teori itu. Ada yang berdasarkan wahyu. Ya, semua berdasarkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama
bil qalam allamal insana malam. Itu ilmu yang berdasarkan wahyu. Sumbernya begitu. Coba kita bisa lacak aja, mana ini ilmu yang berdasarkan wahyu, mana ilmu yang berdasarkan manusia, mana yang sentralnya manusia, mana yang sentralnya wahyu. Itu bisa dilacak. Dua, kata Imam Ghazali, adalah dari sisi kewajibannya. Jadi tadi dari sisi asal usulnya ilmu terbagi dua. Dari sisi kewajiban mencarinya juga ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang mencarinya masuk kategori fardu ain, ada ilmu yang mencarinya masuk kategori fardu kifayah. Fardu kifayah itu sekelompok orang sudah melaksanakan selesai. Kalau fardu ain itu adalah kepada setiap individu. Ini ilmu yang kita bahas di UGM nih. UGM itu Universitas Gigir Masjid ya. Nah, ini termasuk ilmu yang fardu ain. Jadi bapak-bapak ngaji terkait dengan ini fardu ain. Yang namanya fardu ain itu kewajiban kepada setiap individu. Jadi kalau bapak dulu kuliah ekonomi, kalau misalkan ada yang kuliah teknik, ada yang kuliah misalkan terkait dengan pertanian, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan kita nggak berdosa. Tapi kalau misalkan ilmu terkait dengan akidah, terkait dengan syariat, terkait dengan akhlak, terkait dengan Quran, ini fardu ain, kewajibannya kepada setiap individu. Inilah ilmu yang dalam hadis Nabi minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang minal mahdi ilal lahdi itu adalah ilmu fardu apa? Ilmu fardu apa, Pak? Fardu ain. Sedangkan yang fardu kifayah hanya cukup minal SD ila S1, itu dalilnya gitu. Ya, jadi yang fardu kifayah itu cukup minal SD ila S1. Utlubul ilma minal SD ila S1. Nah, itu aja. Tapi yang fardu ain utlubul ilma minal mahdi ila, yang fardu ain itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kalau ditanya apa ilmu yang minal mahdi ilal lahdi, ilmu yang harus kita cari dari ayunan sampai ke liang lahat adalah ilmu yang fardu ain. Jadi makanya dalam urusan ilmu fardu ain nggak ada istilah pensiun. Ya, kalau di sana ada TK PAUD, di sini ada TK taman kakek-kakek. Ya, ada TK, ada TK. TK-an yang mentadaikan ngaji kan gitu ya. Itu ilmu fardu ain. Minal mahdi ilal lahdi, nggak ada batas. Nggak ada batas. Bahkan kalau dia sudah sakarat pun, tetap harus diajarin. Makanya lakinu mautakum bila ilaha il, ajari orang yang sakarat mau mati di antara kalian kalimat la ilaha il. Nah, cuma kalau sudah sakarat ilmunya semuanya sama, Pak. Pelajarannya semua sama. Mau profesor kayak dia, mau doktor kayak, pelajarnya tetap la ilaha illallah. Jangan sampai orang sudah sakarat diajarin rumus matematik. Maaf, ini dosen matematik, dosen statistik masalahnya. Pas sakaratnya kita pakai rumus statistik aja, mati duluan dia misalnya. Tetap siapapun dia, kalau sudah sakarat, ilmu dan pelajaran terakhirnya tetap kalimat apa? La ilaha. Karena itu yang hanya akan menyelamatkan. Nah, itu dari sisi kewajibannya ada dua. Yang kedua, yang ketiga, ilmu bisa dilihat dari sisi teorinya, epistemologinya, kata Imam Ghazali. Dari teorinya, ya ini sering saya jelaskan. Ya, ada rasionalisme, empirisme, intuisi, khobar sodik. Ada juga dari sisi aksiologinya atau ontologinya, hakikatnya. Apa sih hakikat ilmu sebetulnya? Esensi ilmu itu sebetulnya apa sih? Hakikat ilmu itu apa sih sebetulnya? Kita ini kan kadang-kadang Pak perlu tahu hakikat sesuatu. Contoh ginilah. Kenapa orang sekarang banyak yang tertipu waktu, padahal alat untuk mengetahui waktunya canggih-canggih. Ya, kita banyak tertipu dengan waktu. Nabi kan mengatakan begitu. Dua nikmat yang sering menipu manusia, waktu luang dan waktu sehat. Pertanyaannya, kenapa banyak manusia yang tertipu dengan waktu, padahal jamnya sekarang kita itu punya jam mahal-mahal, bagus-bagus. Nabi nggak pakai jam, Pak, tapi nggak tertipu dengan waktu. Sahabat nggak pakai jam, para ulama mazhab nggak pakai jam. Barangkali jamnya Imam Syafi'i mereknya apa sih? Barangkali nggak pakai jam, tapi mereka nggak tertipu waktu. Tapi kenapa kita jamnya mahal-mahal? Ada yang 1 miliar, tapi ketika meeting telat mulu gitu. Jamnya sampai ratusan juta, tapi waktu sholat telat terus. Orang sholat jam 12 kurang 5, dia sholat jam setengah 2, padahal jamnya mahal. Kenapa persoalannya? Orang dulu tidak pernah pakai jam tangan tapi tidak tertipu dengan waktu.
Orang sekarang jamnya canggih-canggih, alarm, jam tangan, jam dinding, bunyinya ini luar biasa. Tapi kenapa tertipu? Kata Ibnu Sina, karena kita tidak mengetahui tentang hakikat waktu. Kita hanya mengetahui tentang alat untuk mengetahui waktu, tapi hakikat waktunya kita tidak tahu. Itu Ibnu Sina sudah membahas tentang itu. Yusuf Qaradawi sudah membahas tentang itu. Ada buku beliau yang disebut dengan Al-Waqtu wal Hayat. Ibnu Sina jauh-jauh hari telah membahas tentang hakikat dan esensi waktu. Kenapa banyak manusia terjebak dan tertipu dengan waktu? Karena kita nggak tahu hakikat waktu. Sama kita itu nggak tahu tentang ilmu, bisa jadi karena kita tidak tahu tentang hakikat apa? Ya. Google itu bukan sumber ilmu, sumber informasi. Beda informasi, beda ilmu. Makanya ilmu itu salah satunya didapat dengan cara mulazamah. Ilmu itu didapat dengan cara mulazamah. Ya, dengan cara kita bertemu guru dengan guru. Karena bisa jadi kadang-kadang apa yang kita baca maksudnya bukan seperti itu. Tapi begitu guru yang menjelaskan dari teks yang kita baca, oh ternyata maksudnya begini. Itu bisa jadi kadang-kadang kita baca maknanya bukan seperti itu. Karena cara baca kita kan berbeda. Cara baca kita berbeda. Kita membaca sesuatu misalnya, ya, ternyata bacaan itu pemahaman kita beda. Tapi ketika guru yang menjelaskan ini maksudnya begini, nah itu. Jadi kenapa kita kadang-kadang kalau di pesantren itu kitab itu sampai semuanya dibacain dulu supaya kita tahu maksud daripada teks-teks itu seperti apa. Jadi Google itu sumber informasi, tapi dia bukan sumber apa? Bukan sumber itu. Nah, Imam Ghazali sampai membahas tentang hakikat itu. Jadi supaya kita tidak tersesat, on the track dalam hidup ini adalah yang kedua harus berdasarkan itu. Berdasarkan. Sudah bunyi Pak ya? Hah? Masih ada berapa menit? 11. Itu yang kedua supaya hidup on the track. Ada pertanyaan dulu atau kita lanjutkan dulu? Hah? Lanjut aja dulu ya. Ada yang menikmati ya. Ya, yang ketiga, agar kita hidup on the track ini Pak, adalah yang ketiga memahami tentang hakikat dunia. Ya, hakikat dunia. Jadi apa sih hakikat dunia? Ini ada ilustrasi Pak yang menarik. Ada ilustrasi yang menarik. Ada penumpang dan supir Pak. Kalau sedang berada di dalam mobil Pak, yang kerjanya lebih ekstra itu penumpangnya atau supirnya Pak? Supir. Jadi supir itulah beban kerjanya yang lebih besar daripada penumpang. Oke. Supir itu kerjanya lebih ekstra, beban kerjanya lebih tinggi dibandingkan penumpang. Tapi pertanyaan kedua saya kira-kira, pertanyaan kedua, yang sering mabok itu penumpangnya atau supirnya kira-kira? Yang paling capek kerjanya penumpang atau supir? Oke. Yang banyak mabok itu penumpangnya atau supirnya? Kenapa Pak sebabnya Pak? Ya supir jarang mabok repot, kalau jadi supir mabok wae Pak ya gitu ya. Yang paling capek adalah supirnya, tapi kalau misalkan jalan yang sering mabok adalah penumpang. Kenapa masalahnya kok yang capek supir yang mabok penumpang? Kalau supir itu yang bawa mobil, kalau penumpang yang dibawa mobil. Kalau yang bawa dia sudah bisa mengukur dan mengkondisikan tentang tubuhnya. Kalau yang dibawa tergantung mobil yang bawanya, makanya mabok dia kan. Sama dalam kehidupan kita, ada orang yang dibawa kehidupan, ada orang yang membawa kehidupan. Ada orang yang dibawa dunia, ada orang yang membawa apa? Kenapa orang banyak mabok dunia? Karena dia dibawa apa? Bukan dia yang membawa. Karena dia yang dikendalikan dunia, bukan dia yang mengendalikan. Makanya supir walaupun kerjanya capek nggak pernah mabok, karena dia yang bawa mobil, dia yang mengendalikan mobil. Tapi penumpang yang dia bisa makan, bisa minum, marah mabok weh. Coba nenek-nenek makin kadang-kadang mabok weh. Dulu waktu muda mah kadang-kadang minyak wangi, psikolog mah minyak angin weh teman-teman. Jadi kenapa bisa begitu? Karena begitu masalahnya. Ya, jadi
Kita itu kenapa sering mabok? Karena kita yang dibawa, karena kita yang dikendalikan. Tapi supir tahu dia gimana ininya, cara ngukurnya, suhunya seperti apa. Makanya dia mau jalan bujal gajruk, mau jalan banyak rusak, dia nggak bakalan mabok dia. Ya, kita juga begitu sebenarnya. Kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa kita yang diumbang-ambing dunia? Karena kita tidak memahami hakikatnya. Nggak memahami hakikatnya, esensinya. Makanya kenapa banyak Quran menjelaskan tentang asal usul dunia, dari dana, yadinu dunia. Kemudian Quran banyak menjelaskan tentang karakter dunia. Kemudian Quran banyak menjelaskan bagaimana cara memperlakukan dunia, supaya kita tahu hakikat dunia gitu. Makanya kalau kata orang bijak apa? Tidak berbahaya ketika kapal berada di atas air, yang berbahaya ketika air berada di dalam kapal. Tidak berbahaya kapal di atas air, tidak berbahaya kapal di atas laut, tapi yang berbahaya ketika air laut berada di dalam kapal. Kan begitu. Tidak berbahaya ketika kita hidup di dunia, yang berbahaya ketika dunia berada di dalam hati kita. Kan itu masalahnya. Hidup di dunianya nggak bahaya, tapi yang bahaya apa? Ketika dunia berada di dalam hati kita. Sama, kapal di atas laut itu nggak bahaya, kapal di atas air itu nggak bahaya, tapi yang bahaya ketika air itu berada di dalam kapal. Ini yang menyebabkan kapal itu bisa apa? Bisa tenggelam. Ini kan masalah. Jadi pahami hakikat dunia. Apa? Tenggelam terus ya kita. Pahami hakikat dunia. Jadi supaya on the track. Karena yang diantara yang sering kita menipu kita adalah dunia. Dunia itu kalau sudah di dalamnya include jabatan, popularitas, kan gitu. Harta, tahta, wanita, Toyota, kan itu dunia itu semuanya. Jadi pahami hakikatnya, esensinya apa? Istri termasuk dunia, ya, termasuk dunia. Bahkan kalau kata Bang Roma, seindah-indahnya perhiasan dunia apa? Istri soleh. Jadi kita nggak apa-apa, kita nggak punya apa-apa, yang penting punya istri soleha. Ya. Jadi kadang-kadang istri-istri itu harus banyak memahami tentang bahasa laki-laki. Ada laki-laki yang ya tidak ada yang butuh miliki kecuali engkau seorang. Wih, so sweet. Udah nikah ternyata 10 tahun. Ya, Pak, kok kita nggak punya apa-apa? Kan aku sudah bilang, tidak ada yang kumiliki kecuali engkau seorang. Jadi sekarang aku mau punya apa? Hanya engkau seorang gitu ya. Jadi jangan protes sebenarnya gitu ya. Jadi istri itu harus banyak memahami bahasa siapa? Bahasa laki-laki. Laki-laki itu banyak bahasa yang tidak langsung, suami istri banyak bahasa langsung. Apa hakikat dunia? Ya, banyak hakikat dunianya. Karakternya apa? Dunia itu apa? Karakternya banyak dijelaskan dalam Quran. Satu, dia mata'ul ghurur, kehidupan, kesenangan yang nipu. Yang kedua, mata'un qalil, dia adalah kenikmatan yang sedikit. Makanya dunia itu sebanyak apapun pak sedikit. Ada orang rakus punya harta miliaran, kalau kita miliaran. Tapi sudah diponis oleh Allah sebanyak apapun sedikit. Satu, dia hartanya sebanyak apapun yang dimakan pasti sesuap-sesuap. Itu sedikit. Pasti yang dimakan apa? Sesuap-sesuap. Kadang-kadang orang kaya dengan orang miskin makannya banyakkan orang miskin. Orang miskin kadang-kadang 2 centong, 2 sendok, tapi sendoknya sendok adukan gitu ya. Iya, sendoknya sendok adukan. Tapi orang kaya kadang-kadang 2 sendok, sendoknya sendok teh. Karena dia nasinya sudah diukur, semuanya sudah ditakar. Jadi sebanyak apapun sudah distempel sama Allah. Qalil, pokoknya sedikit. Yang dimakan sesuap-sesuap. Yang dipakai sesetel. Yang ditidurin paling cuma berapa kali berapa. Mobilnya speednya itu sampai 280. Pasti yang dipakai 60-80 kan. Lo mau punya mobil sport kayak gimana pun, lo kecepatannya kayak angin, kecepatannya kayak cahaya, dibatasi sama gua paling 80, paling 100. Kemudian jalannya jalan Yasmin, kadang 20 km per jam. Udah dibatasi pokoknya. Lo mau punya mobil sport secanggih apapun kecepatan, gua batasin segitu. Mau punya duit kayak gimana pun gua batasin, makanya sesuap-sesuap. Jadi sebanyak apapun sudah Allah stempel. Qalilun, sedikit pasti yang dinikmati. Sedikit yang dinikmati. Ya, itu dunia. Ya. Terus yang ketiga apa? Dunia itu dijelaskan dalam Quran itu adalah semu, namanya lahun wa la'ibun, semu. Fata morgana.
mau liburan nih, udah mikir kemana kira-kira liburan. Kayaknya enak juga kalau misalkan liburan itu kita ke gunung kayak ini. Tapi kepikiran gimana kalau terjadi gempa, kalau enak dulu ke pantai. Tapi kalau tsunami gimana ya ini? Jadi fata morgana dia. Yang di pantai pingin ke tengah laut, yang di laut pingin ke pantai. Yang di kota pingin ke gunung, yang di gunung pingin ke kota. Akhirnya yang di kota ke gunung, yang di gunung ke kota, ketemu di jalan macet, stres, nyampe-nyampe kadang-kadang. Itu dunia kayak begitu, fata morgana, lagun wala ibun gitu. Jadi harus dipahami karakternya, hakikat. Nah, yang keempat adalah hakikat akhirat. Apa itu akhirat? Ini akhirat ini kan akhir, gara-gara akhir makanya selalu kita abaikan. Karena dia di ujung. Apa karakternya? Sebaliknya daripada dunia. Sebaliknya daripada dunia. Kalau dunia qalil, akhirat kathir. Kalau dunia lagun wala ibun, akhirat adalah hakiki, sesungguhnya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah pahami hakikat setan. Ini setan ini kita perlu kadang-kadang kaji secara mendalam. Ada kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Ighasatul Lahfan min Maqasid Syayatin kalau nggak salah. Itu saya punya kitabnya. Itu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, membahas tentang tipu daya setan. Ya, membahas tentang tipu daya setan. Strategi setan dalam menipu kita, cara kerja setan, karakter setan. Kita kadang-kadang Pak, untuk bisa menjatuhkan lawan itu kan harus tahu kekuatan lawan. Untuk menjatuhkan musuh itu kita harus tahu kelemahan musuh. Itu ada karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah namanya, Ighasatul Lahfan. Yaitu kitabnya. Kalau Imam Ghazali dibahas di dalam kitab Mukashafatul Qulub, Imam Ghazali itu bahas juga tentang sedikit tipu daya setan, cara setan mengelabui anak Adam, manusia. Nah, kalau kali-kali kita bahas tentang judulnya setan, gitu ya, perlu juga dibahas tentang setan. Ya. Jadi setan itu adalah musuh nyata kita, aduh mungkin. Makanya kita jangan cari musuh yang lain, Pak. Menghadapin satu musuh aja setan udah kewalahan, Pak. Makanya kalau ada tetangga ngajak ribut, Pak, teman ngajak ribut, udah capek deh. Menghadapin musuh yang satu aja setan, saya udah kewalahan. Saya nggak mau menghadapin bapak deh, pokoknya begitu aja. Setan itu masuk. Dasarnya setan itu. Walaupun setan itu diponis oleh Allah dalam Quran adalah do'ifah, lemah. Setan itu lemah, Pak. Dia menjadi kuat ketika kolaborasi. Sebetulnya itu aja, Pak. Makanya jangan sampai setan itu kolaborasi, Pak. Kolaborasi dengan penyanyi dangdut itu makin kuat nantinya dia. Aduh. Ya, kolaborasi dengan dolar, wah itu makin kuat dia. Kolaborasi dengan jabatan, ya itu setan itu kuat ketika dia apa? Kolaborasi. Tapi kalau dia bekerja sendiri, setan itu lemah. Makanya dia bisa kuat ketika dia kolaborasi. Makanya hawa nafsu sering dijadikan kendala. Nah, yang terakhir adalah supaya kita on the track dalam hidup itu adalah apa? Maka pahami tentang hakikat hawa nafsu kita. Jadi kalau Agim pernah menjelaskan tentang manajemen kolbu, ya kita perlu membahas tentang manajemen nafsu kayak gitu ya. Jadi kolbu di manage, nafsunya kagak di manage juga kebablasan. Nah, itu hawa nafsu. Innal hawa minal hawa. Hawa nafsu itu dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan dari setan. Jadi setan hawa nafsu terpisah. Cuma hawa nafsu sering dijadikan kendaraan oleh siapa? Oleh setan. Makanya kata Imam Ghazali, dalam perspektif hawa nafsu, Allah menciptakan makhluknya 3. 1, Allah menciptakan malaikat yang akalnya lebih dominan daripada nafsunya. 2, Allah menciptakan binatang yang nafsunya lebih dominan dan tidak ada akalnya. Dan Allah menciptakan manusia yang ada nafsunya, ada akalnya. Barang siapa yang akalnya mampu mengalahkan nafsunya bisa lebih mulia dari malaikat. Barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya akan lebih hina daripada binatang. Nah itu dalam perspektif ini manusia kelompok atau makhluk Allah terbagi 3. Nah kita pahami 6 jenis ini, insya Allah kita akan berada di ihdinas siratal mustaqim, on the track dalam hidup dari semenjak kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebenaran sendiri. Sudah bunyi ya, sehingga karena waktu dua yang membatasi kita, nggak ada pertanyaan dan pernyataan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.